Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini adalah video vlog Deepwood yang ke-60. Apa itu vlog Deepwood? Jadi Deepwood ini brand yang saya mulai 60 minggu lalu. Bukan brand lah ya, toko baru lah. Toko baru yang saya mulai jualan 60 minggu yang lalu. Udah setahun lebih teman-teman. Dan hasilnya B aja. Hasilnya B aja, alias biasa aja. Jadi kenapa saya buat kayak gini? Karena saya mau ngebuktiin teori di YouTube ini benar nggak sih? Ternyata teorinya benar, prakteknya nggak benar, prakteknya susah. Jadi ternyata memang berat mempraktekkan apa yang diomongin oleh diri sendiri itu memang berat. Jadi kalau saya ngomong luang di YouTube tuh gampang teman-teman. Nyuruh ini nyuruh itu gampang, tapi kok prakteknya lumayan. Dan yang paling terpenting sebenarnya kita bisa berkembang bersama karena saya mendokumentasikan si vlog Deepwood ini tiap minggu. Kalau teman-teman tokonya tidak lebih baik dari saya, berarti yang salah di teman-teman. Ya, sekali lagi saya ulangi ya, jika teman-teman tokonya saat ini tidak lebih baik daripada toko saya, yang salah di teman-teman. Nonton ulang lagi video vlog Deepwood yang sudah-sudah, yang lalu napak tilas. Saran saya jangan dari 1 ke 60, tapi dari 60, 59, dan seterusnya. Atau yang terbaru, pokoknya dari terbaru ke terlama. Dan ini saya upload insya Allah setiap Rabu jam 19.30 ya teman-teman, insya Allah. Jadi pantengin terus, saya berusaha di bawah 10 menit. Tiap video saya juga saya berusaha di bawah 10 menit, kadang beberapa ada yang lewat juga. Jadi kita belajar tiap hari cuma 10 menit. Itu masih lebih rendah daripada teman-teman terjebak di TikTok, terjebak di Instagram Reels, YouTube Short, bisa setengah jam, bisa sejam. Oke, judulnya video ini adalah biaya iklan per hari berapa sih yang sudah Deepwood keluarkan. Jadi ini menjawab pertanyaan, ada yang nanya di kolom komentar, nanti kita bahas deh. Pertama yang saya mau bahas itu lapor dulu. Jadi minggu lalu saya bilang gas Lazada, ternyata hasilnya lumayan. Ini saya kasih lihat. Ini Lazada 30 hari terakhir, kemarin 12-12. Aduh ini zoom dulu, maaf. Nah, ini 12-12 cuma 139.000. Ya lumayan lah, lumayan ikutan pesta juga. Tapi ini memecahkan rekor tertinggi selama Deepwood berdiri. Nah, lihat di 30 hari terakhir yang tertinggi adalah di 12-12. Beda 6.000 perak sama tanggal 4 Desember 2022. Selanjutnya masih ada order dan seperti minggu lalu saya sampaikan bahwa si Deepwood ini lagi dicintai oleh Lazada. Jadi per bulannya naik-naik terus. Desember nih belum juga berakhir udah 598.000, November 554.000, berarti sudah mengalahkan. Padahal Desember belum juga setengah bulan juga belum, sudah mengalahkan omsetnya November. Saya optimis banget Lazada Deepwood ini akan naik ya. Ya mungkin sama-sama Shopee ya. Ya nggak tahu lah ya. Nggak, saya harus memanfaatkan momentum ini di mana Lazada lagi cinta sama si Deepwood ini. Lalu minggu lalu juga saya bilang saya mau ngiklan di Lazada ini, saya ngasal aja iklanin semua produk dengan budget 25.000 per hari. Nih 20 sisa saldo 72.000, budgetnya 25.000 per hari nih, 25.000, 25.000, 25, 20.000. Settingan juga otomatis saya tes ombak dulu dan hasilnya ya nggak terlalu jelek sih karena ruasnya satu ya. Ruasnya satu nih 1,05. Jadi saya keluar 167.000 dapat 176.000 belum dipotong fee dan lain sebagainya. Ini masih lebih baik daripada di Shopee. Di Shopee kalau otomatis gini dapat nggak ya ruas satu? Kalau toko baru si Deepwood saya lupa ingat. Dapat kayak ya maksudnya mending daripada nol banget, Ini ada omsetnya gitu. Ini padahal saya settingnya cuma tak otomatis 25 per hari paling minimal udah launching sudah. Dan ini sudah jalan selama 7 hari. 7 hari dan hasilnya seperti ini. Jadi gitu laporan Lazada, meskipun ternyata tidak jeng banget gitu, tidak jos banget, tapi saya masih optimis banget si Lazada ini akan terus berkembang di toko saya ini, di Deepwood ini. Selanjutnya, lanjut ke judul video ini. Jadi omset 5 juta per bulan, iklannya berapa? Itu di 2 atau 3 minggu lalu ada yang nanya kayak gitu. Ini saya jawab dengan bikin video. Iklannya berapa? Nah, sebelumnya saya mau ngasih tahu dulu bahwa Deepwood ini bukan ngiklan supaya dapat 5 juta per bulan. Tonton aja ke belakang silahkan. Jadi Deepwood ini bukan ngiklan lalu dapat 5 juta per bulan, tapi ketika sudah mencapai 5 juta per bulan baru ngiklan. Jadi organiknya dulu dibenerin, organik sudah 5 juta per bulan baru saya mulai ngiklan. Nah itu
ini yang terjadi ya. Saya nggak bisa bilang yang benar yang mana, saya nggak bisa bilang ini. Sebelumnya mungkin saya akan bilang, oh ini ya, yang ini yang benar ya. Yang 5 juta terus ngiklan, ini yang benar. Tapi setelah saya mengalamin, nggak harus kayak gitu juga. Ada juga orang yang ngiklan untuk dapat 5 juta juga ada. Apalagi kalau organiknya parah banget. Tapi kalau yang brand saya ini, yang di Food ini faktanya 5 juta per bulan dulu baru mulai ngiklan. Silakan teman-teman ikutin video. Duh, dari vlog ke berapa ya? Makanya kalau kalau teman-teman ternyata tokonya tidak lebih baik dari saya, 5 juta per bulan dalam setahun, harus napak tilas, wajib napak tilas. Karena pasti ada sesuatu yang salah dari teman-teman. Karena tinggal tinggal ngikutin aja sih sebetulnya. Tinggal ngikutin yang ngaco jangan diikutin, jangan dilakukan, yang benar dilakukan. Sesederhana itu, sangat-sangat sederhana. Nah, distribusinya gimana? Di Shopee saya 65.000 per hari, di Lazada tadi yang sudah saya tunjukkan 25.000 per hari, di lainnya saya masih 0,00000. Jadi Tokopedia 0, Facebook 0, Google 0. Dan nextnya kemungkinan saya akan di Facebook dulu. Itu mulai Sipas. Saya belum nyoba lagi sih, awal-awal saya nyobain ya pasti boncos parah lah karena Sipas Shopee ya, Sipas Shopee bukan Tokped. Karena audiens di Shopee-nya masih sedikit, tapi nanti mungkin ya saya nggak tahu, mungkin sebulan atau 2 bulan lagi saya akan coba ngegas lagi si Sipas Shopee ini. Kalau sekarang masih feeling aja masih belum terlalu bagus sih audiensnya. Karena Sipas itu sepengalaman saya bagusnya itu adalah retargeting. Retargeting. Jadi untuk orang-orang yang sudah lihat produk kita di Shopee terus kita iklanin di Facebook, di Instagram. Nah, kalau audiensnya sedikit itu performa iklannya, learningnya jelek. Iklannya sedikit, audiensnya sedikit, learningnya jelek. Oke, nah tadi Lazada udah saya kasih tunjuk. Nah di Shopee saya juga main asal dulu. Nah, ini 3 bulan ke belakang saya kasih lihat nih, baru ngiklan itu di Oktober, di akhir Oktober itu pun cuma 10.000 perak sehari. Dan bulan Oktober itu omsetnya, omset Shopee ya. Eh, 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 Desember, November, Oktober, nah udah 5 juta. Jadi di Oktober 2022 ini di Food udah 5.200.000 omset seller center Shopee-nya. Lalu mulai ngiklan di akhir bulan tersebut, mulai kan nanti tipis-tipis sekali, 10.000, 10.000. Lalu ternyata nggak continuous ya. Saya ingat banget waktu itu tengah hari sudah habis, ya udah naikin deh jadi 20.000. Terus akhirnya ketemu stabilnya di 25.000. Jadi 25.000 iklannya termakan habis si biaya budgetnya, dan yang diiklanin waktu itu produk bakar uang aja. Lalu baru minggu lalu saya iseng deh, kata saya udah tes omak juga sama kayak Lazada, saya aktifin semua produk di iklan ini, semuanya saya iklankan. Berarti ada sekitar nih, semuanya saya iklankan ada 150 iklan berarti. Enggak lah, produk di Food tuh cuma 40 sekian. Nah, ada yang selesai itu kan. Jadi sekitar 40 kali 2, 40 ikan produk serupa, 40 kata kunci. Saya iklanin semua, sebagian besar otomatis. Enggak otomatis, yang produk serupa saya cobain pakai bid 150 perak. Semuanya 150 perak, bid rendah. Kalau kalau yang Kalau yang kata kuncinya, yang iklan pencariannya saya pasang di otomatis sama di kata kunci yang kata kunci utamanya. Jadi ini kan jual baju kucing ya baju kucing, nggak di short tailnya di baju kucing ya baju kucing aja, dan cuma satu keyword aja. Saya cobain kayak gitu. Nah, ini semuanya saya aktifin dan dibatasi semuanya. Semuanya dibatasi 2.500, 1.000, 2.500, 1.000. Saya cobain aja dulu kayak gini. Nanti nah, harapannya nanti ke depannya saya efisiensikan mana yang jelek, mana yang bagus, mana yang harus dibenerin, mana yang dilanjutkan, mana yang modalnya tidak dibatasi, mana yang tidak, dan seterusnya harus dicek. Nah, ini gunanya apa ya? Ini tes ombak dulu sehingga keluar sekitar 65.000 per hari. Budgetnya terpakai 65.000, ini pas 12 dia naik jadi 97.000 karena mungkin mode dinamisnya aktif ya. Saya gak ingat ngecentang mode dinamis atau enggak, kayaknya iya karena dia naik sendiri. Selanjutnya 60.000, 65.000, jadi intinya 65.000. Sehingga omset di Food itu 90.000 per hari. Itu 2,7 juta per bulan. Boncos dong. Yes, masih boncos. Harapan saya skemanya kayak gini. Ini 2,7 itu kan berarti 50% ya omsetnya. 50% dari omset. Harapan saya tuh kayak gini. Ini omset nih, yang hitam nih omset. Omset ini yang hitam, lalu ini yang hijau nih iklan.
cerita di Food ini kan di sini udah 5 juta nih, 5 juta udah dapat, baru mulai ngiklan. Ngiklan pelan-pelan, ininya masih stabil. Nah, harapannya dia akan naik. Dia akan naik si iklannya kayak gini. Tapi si omsetnya akan naik seperti ini, tapi iklannya saya tetap seperti itu. Iklannya tidak dinaikin, iklannya tetap seperti ini. Harapan saya skemanya kayak gini. Kenapa bisa kayak gini? Iklannya tetap, tapi omsetnya naik. Pertama, iklannya kita efisiensikan, kita eliminating waste. Jadi dari semua yang saya iklanin, mana nih yang nggak berhasil? Yang nggak berhasil ya mungkin matiin atau diubah-ubah atau diganti judul atau apa macam-macam. Itu namanya eliminating waste. Yang bagus digas lagi, ditambah digas. Setidaknya dicabut sih batas 2.500 sama Rp1.000 per hari. Jadi kalau kata kunci sama produk serupa itu minimalnya segitu. Kalau kata kunci minimalnya 2.500 per hari. Produk serupa itu per produk minimalnya Rp1.000 per hari. Nah, harapannya lagi setelah efisiensi iklan, organiknya membaik. Karena kalau pengalaman saya di toko di Food ini, kalau iklannya bagus, organiknya bagus. Kalau toko saya satu lagi sekarang mau iklannya sebagus apapun, organiknya segitu-segitu aja. Tapi kalau di Food ini organik iklannya oke, organiknya pasti oke. Jadi sehingga dia membesar, sehingga ada gapnya makin besar, makin besar, makin besar. Harapannya kayak gitu. Nanti kedepannya mungkin naikin lagi, lalu stabil lagi, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu skema umumnya kayak gitu. Tapi prakteknya mungkin nggak kayak gitu. Makanya ikutin terus vlog di Food ini. Kita lihat nanti mungkin nyampe nggak sampai 1 juta sehari. Kalau toko yang saya satu lagi sih pernah sih sampai 1 juta sehari. Sekarang sih saya turun-turunin. Kalau yang di Food ini kayaknya enggak sih, feeling saya nggak akan sampai sih 1 juta per hari, karena basket size-nya kecil. Kami jualan baju kucing ini harganya sekitar 20.000, 10.000. Kalau 1 juta per hari harus berapa pieces keluar? Ya udah begitu aja. Ternyata 12 menit. Tadi di awal saya bilang saya berusaha untuk dikurang dari 10 menit, tapi kadang ada yang 15. Ada yang sampai 15 menit juga, tapi nggak apa-apa. Jadi Anda bisa belajar tiap hari, itu lebih rendah daripada waktu yang Anda habiskan buka TikTok, buka Reels, dan buka YouTube Shorts. Sekian aja, jangan lupa subscribe. Sampai jumpa minggu depan di Vlog di Food jam Rabu jam 19.30. Ikuti terus perkembangannya, jangan sampai Anda lebih rendah daripada di Food. Jika sekali lagi saya tekankan ya, karena masih ada yang nanya-nanya lagi. Kan sederhana, jawabannya sudah ada semua di vlog dari terakhir sampai ke paling awal tuh sudah ada semua. Jadi kalau ada yang masih lebih rendah dari Deep Food, kebangetan. Harus napak tilas dulu dan praktik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.